Selamat pagi, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak sekalian? Doaku semoga kalian tetap sehat, tetap fokus, bahagia selalu. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Kelas 4, semester 1, masih dalam bab 1 ya, masa berumah tangga Pangeran Siddhartha. Kali ini kita masuk ke pembelajaran terakhir di bab 1, yaitu pertemuan keempat, Pangeran Siddhartha melihat peristiwa 3 dan 4. Sebelum belajar, silahkan kalian berdoa secara mandiri ya. Ikutin teks doa di bawah ini, tangan beranjali. Ya, gambarnya di mute atau gambarnya maksud Bapak di pause ya, stop dulu, kamu berdoa. Ya. Doa dimulai. Baik anak-anak, setelah selesai berdoa, yuk kita duduk hening. Ya, seperti tadi, videonya kamu pause dulu untuk bermeditasi selama 5 menit. Setelah 5 menit kurang lebih cukup bermeditasi, kamu nyalakan lagi ya. Begitu Bapak bilang duduk hening mulai, kamu langsung pause ya. Oke. Dengan cara ya duduk hening, sadari nafas masuk dan keluarnya. Duduk hening, mulai. Duduk hening, selesai. Nah, anak-anak sekalian, dalam pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa 1. Disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan arti penampakan ketiga dan 4 bagi Pangeran Siddhartha dengan benar. 3. Menceritakan kembali peristiwa Pangeran Siddhartha melihat peristiwa 3 dan 4 dengan benar. Bagaimana? Mulai belajar? Kita mulai. Nah, apakah kalian masih ingat? Gambar apa ini? Oke, ya, ini adalah gambar yang menceritakan tentang peristiwa ketiga yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha saat keluar istana. Ya, beliau melihat orang yang sakit di pinggir jalan mengerang kesakitan. Beliau ingin menolongnya, tetapi dilarang oleh Cana. Ya, nah, kita tahu ini adalah penampakan para dewa yang ingin membantu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana untuk menjadi Buddha. Nah, inilah peristiwa kedua. Lalu apa peristiwa yang ketiga yang dilihatnya? Mari kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak. Ini peristiwa ketiga yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Apa itu? Ya, setelah 4 bulan berlalu dalam kemewahan hidup, Pangeran Siddhartha pergi lagi. Jadi anak-anak sekalian, tidak setelah peristiwa pertama 4 bulan keluar lagi. Peristiwa kedua terjadi. Setelah peristiwa kedua terjadi, 4 bulan kemudian baru keluar lagi. Jadi setiap peristiwa raja masih terus berusaha mencegah Pangeran Siddhartha tidak keluar istana. Selama 4 bulan itu dihibur ya. Jangan sampai dia bersedih karena melihat peristiwa yang dilihatnya. Apalagi peristiwa kedua dia bersedih juga ya. Karena bagaimanapun dia akan terkena sakit sama seperti mereka. Nah, akhirnya setelah 4 bulan dari peristiwa kedua, Pangeran Siddhartha pun pergi lagi berkeliling istana, minta izin Raja Suddhodana. Setelah diizinkan, apa yang dilihat ternyata Pangeran melihat pertanda yang diciptakan oleh para dewa untuk ketiga kalinya. Ini dia, ya. Pangeran Siddhartha melihat
orang-orang berkerumun, dan ada yang menggotong jenazah. Lah, peristiwa ini juga peristiwa yang aneh bagi Pangeran Siddhartha karena belum pernah melihat sama sekali. Akhirnya dia terheran-heran dan bertanya kepada Cana. Cana, apakah itu? Ke orang-orang pada berkerumun, ada yang menangis, dan itu apa yang ditandu? Cana menjawab, Yang mulia, ini namanya kematian. Pangeran Siddhartha tambah kaget. Ah, apa itu mati, Cana? Yang mulia, setiap makhluk hidup yang lahir akan mengalami tua, sakit, dan pada akhirnya dia akan meninggal seperti yang Tuanku lihat. Lalu apa itu meninggal? Meninggal artinya dia sudah tidak bisa bergerak lagi, sudah tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Apakah saya bisa meninggal, Cana? Tentu Tuanku, siapapun di dunia ini akan meninggal. Saya, Tuanku, dan siapapun yang ada di dunia ini. Melihat peristiwa itu dan mendengar penjelasan Cana, ya, bahwa setiap orang akan meninggal, ya, ada yang dikubur, ada yang dikremasi. Nah, kebetulan yang digambar ini ceritanya dikremasi sesuai adat di India pada waktu itu, ya, sampai sekarang. Jadi meninggal dunia itu ada yang dikremasi, ada yang dikubur. Nah, dalam agama Buddha tidak diatur, ya, orang meninggal itu apakah harus dikuburkan atau dikremasikan, ya, tidak diatur. Itu sesuai adat budaya masing-masing daerah. Nah, anak-anak sekalian, setelah Pangeran Siddhartha melihat peristiwa ketiga ini, hatinya makin bersedih, sangat berkesan. Bagaimanapun dia tidak ingin mengalami kematian, anak-anak. Akhirnya Pangeran mengajak Cana pulang, kembali ke istana, tidak jadi melanjutkan perjalanannya. Sama seperti peristiwa pertama, kedua, dan ketiga. Peristiwa pertama melihat orang tua sudah sedih, melihat orang sakit yang kedua sudah sedih. Sekarang ketiga melihat peristiwa orang mati, makin bersedih, makin galau kalau bahasa orang sekarang, ya. Nah, sehingga sejak saat itu anak-anak, Pangeran Siddhartha makin terus menyendiri, merenung, mencari tahu, mencari cara bagaimana caranya supaya saya terbebas dari penderitaan ini, kata dia, ya, dalam hati. Terus merenung, tidak bisa hidup bahagia meskipun di istana dihibur dengan tarian, dengan nyanyian oleh Raja Suddhodana. Nah, akhirnya anak-anak sekalian, ya, meskipun dihibur dan bagaimanapun, ya, 4 bulan berlalu dalam kemewahan hidup, tetapi Pangeran Siddhartha tidak bisa terhibur karena masih mengingat peristiwa kematian. Pangeran Siddhartha minta izin pergi lagi kepada raja. Nah, Pangeran Siddhartha akhirnya pergi. Dalam perjalanannya, Pangeran Siddhartha yang keempat ini melihat seorang pertapa. Nah, ketika melihat pertapa inilah Pangeran Siddhartha menjadi tertegun dan bertanya, ini juga baru peristiwa yang pertama yang dilihatnya. Apa itu, Cana? Yang mulia, itu namanya pertapa. Apa itu pertapa? Pertapa adalah orang yang melaksanakan 10 kebaikan, yang mulia. Ia telah melepaskan keduniawian dan mengenakan jubah. Seorang pertapa tidak melakukan kejahatan dan berusaha menolong makhluk lain, yang mulia. Cana, penampilannya begitu anggun, tenang, dan nampak bahagia. Ya, yang mulia. Nah, setelah melihat ini, anak-anak sekalian, Pangeran Siddhartha berbahagia, ya.
terbesit dalam pikirannya, inilah jawabannya. Bagaimana cara untuk melepaskan diri dari usia tua, sakit, dan mati. Nah, peristiwa inilah yang kemudian mendorong Pangeran Siddhartha untuk semakin kuat untuk mencari kebenaran, mencari kebahagiaan tertinggi. Ingin hidup seperti pertapa itu. Ya, bagaimana kisahnya? Ya, kita lanjutkan nanti di kelas 5 ya. Nah, di sini seperti ini ya. Akhirnya dia di pelajaran berikutnya nanti kalian akan tahu. Apakah Pangeran Siddhartha benar-benar akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa? Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Oke, pelajaran hari ini membahas ini dulu. Nah, sekarang kamu perlu tahu ya, dari rangkaian pelajaran pertama, kedua, dan ketiga sering kalian dengar istilah dewa. Apa itu dewa, anak-anak? Dewa adalah makhluk hidup yang tidak kelihatan. Mereka hidup di alam surga karena kekuatan karma baiknya. Ya, kalau di agama lain disebutnya malaikat. Nah, di agama Buddha disebutnya dewa, ya, karena hidupnya di surga. Ada juga istilah mara. Apa itu mara? Mara adalah makhluk hidup yang tidak kelihatan. Mereka ada di sekitar kita. Sifat mereka umumnya jahat dan suka menggoda manusia. Mara sering juga disebut setan. Ya. Penjelmaan artinya perwujudan lain dari dewa atau makhluk tertentu. Jadi di dalam kisah ini kan dewa itu menjelma menjadi 4 peristiwa tadi ya. Menjelma jadi orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan pertapa. Tuh, menjelma itu artinya perwujudan lain. Oke? Nah, inilah yang kamu pelajari hari ini. Pangeran melihat orang yang meninggal dunia dan seorang pertapa. Pangeran Siddhartha bersedih melihat orang sakit. Peristiwa sangat berkesan adalah pertapa. Peristiwa ini mendorongnya untuk pergi ikut bertapa juga, ya, meninggalkan istana. Kematian membuat pangeran sedih. Kita dapat bertapa dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan perbuatan baik dan melaksanakan sila. Ya, siapapun bisa bertapa. Nggak harus pergi ke hutan bertapa ya anak-anak. Bertapa itu adalah dengan cara melaksanakan perbuatan baik dan melaksanakan sila. Oke. Nah, untuk menambah asik ya pelajaran kita, yuk kita bernyanyi. Nah, kita akan menyanyikan lagu ciptaan Bhante Girirakito, yaitu Duka. Duka itulah derita, tersiksa, sedih serta samsara.
asa penderitaan badan dan sukma berkumpul dengan yang dibenci, perpisahan dengan apa yang dicinta. Tuh, kira-kira ya anak-anak sekalian lagunya. Oke, bisa kalian latih sendiri, kamu bisa dengarkan lagunya di YouTube banyak ya. Oke, dinyanyikan oleh Meta Silani. Oke, dari Bapak cukup sekian dulu latihan lagi menyanyinya. Kita lanjutkan dengan berlatih. Silakan di screenshot ya, dijawab pertanyaan ini, kemudian kamu kirim ke Bapak Ibu guru kamu. Setelah selesai, mari kita berdoa. Silakan berdoa secara mandiri ya. Di post dulu berdoa, baru kita tutup. Oke, dari Bapak cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Namo Buddhaya.